Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernandias Putra Sri Pamungkas, NIM 621140082, Rombel 3C. Di sini saya akan menganalisa program latihan fisik sepak bola dalam jangka panjang. Ya, langsung ke materi saja. Untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional, maka latihan fisik sepak bola profesional pun harus dilakukan. Untuk pertandingan sepak bola kelas tinggi, tentu saja pemain perlu fisik yang tangguh karena harus berlari ke belakang dan ke depan selama 2 kali 45 menit. Bahkan istirahat yang diberikan pun hanya 15 menit. Belum lagi bila ada babak tambahan 2 kali 15 menit bila diperlukan. Untuk itulah setiap pemain tak hanya perlu mengetahui teknik dasar pemain sepak bola saja, tapi juga mengikuti pelatihan fisiknya supaya menjadi kuat ketika bermain di lapangan besar. Bermain dalam pertandingan profesional tentu membutuhkan persiapan matang, dan inilah sejumlah latihan fisik yang dapat kalian pertimbangkan. Nah, melatih kekuatan atau strength. Dalam mempersiapkan pertandingan, setiap pemain perlu melakukan yang terbaik dan salah satunya adalah dengan melatih kekuatan fisik. Latihan beban adalah yang paling umum dilakukan dan memang efektif dalam membuat pemain sepak bola memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, yang pertama yaitu squat jump. Latihan fisik ini dilakukan dengan membuka kaki lebar, tubuh berdiri dan meletakkan tangan tepat di belakang kepala, kemudian dilanjutkan dengan sedikit melompat dan kaki mendarat dengan posisi tengah berjongkok sampai menekuk lutut. Yang kedua, push up. Latihan fisik ini dilakukan dengan posisi tidur terengkurap di awal, di mana tangan ada di samping kiri dan kanan tubuh. Tujuannya adalah memperkuat otot tricep dan bicep. Selanjutnya, back up. Latihan fisik ini dilakukan dengan posisi tidur tengkurap di awal, di mana kaki rapat dan tangan keduanya dirapatkan di depan dagu. Tubuh bagian depan kemudian diangkat ke atas sehingga tak menyentuh lantai lalu kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya adalah melatih daya tahan tubuh. Melatih daya tahan tubuh untuk tentu sangat penting bagi setiap pemain karena hal ini jugalah yang menentukan apakah mereka mampu bertahan lama di tengah lapangan atau tidak. Daya tahan kardiovaskuler lah yang diutamakan dalam hal ini, dan untuk itulah ada sejumlah jenis latihan fisik yang tidak boleh sampai terlewatkan, seperti jogging. Jogging ini adalah salah satu jenis latihan dengan nilai aerobik yang tinggi, dan pemain perlu membiasakan diri untuk melatih fisik dengan berjogging ria selama 40 menit hingga 1 jam. Biasanya untuk latihan ini ada beragam variasi kecepatan yang diaplikasikan serta dikombinasikan. Tujuan dari latihan ini dengan durasi tersebut adalah agar mampu bergerak terus di lapangan tanpa cepat lelah secara berlebih. Selanjutnya adalah yang kedua, skipping. Istilah lainnya adalah lompat tali, dan ini termasuk di dalam bagian pemanasan yang akan menambah kekuatan stamina tubuh pemain. Latihan-latihan tersebut pada dasarnya dibutuhkan oleh para pemain sepak bola demi menambah intensitas serta kualitas gerakan fisik mereka. Tak hanya itu, latihan fisik tersebut diperlukan agar kecepatan bisa bertambah. Kualitas gerak tubuh, intensitas gerak tubuh, dan kecepatan tubuh sangat mempengaruhi kekuatan stamina seorang pemain sepak bola di lapangan. Latihan perlu dilakukan rutin hingga akhirnya gerakan cepat bisa dilakukan, khususnya dalam durasi yang lama. Gerakan cepat dan lama
bukan satu-satunya, tapi juga perlu konsisten dan juga stabil. Lalu melatih kelenturan. Bila ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional, latihan fisik yang diperlukan salah satunya adalah melatih kelenturan. Fleksibilitas adalah poin penting karena itu artinya pemain mampu bergerak tak hanya cepat tapi juga lincah. Fleksibel dalam berbalik badan dan mengubah arah ketika berada dalam permainan merupakan tujuan utama. Tak hanya itu saja, melatih kelenturan tubuh dan atau fisik diperlukan oleh para pemain agar mampu mencegah cedera pada bagian otot serta sendi. Dengan fleksibilitas tinggi, maka ini sama dengan memperkecil resiko cedera pada pemain ketimbang pemain yang memiliki fleksibilitas fisik yang rendah. Sikap lilin. Sikap lilin gerakan latihan fleksibilitas yang paling sering adalah sikap lilin. Sikap lilin ini memang diketahui masih termasuk di dalam gerakan senam lantai. Sikap lilin artinya tubuh dalam sikap tidur terlentang dan kedua kaki diangkat dalam waktu yang sama, di mana Anda perlu menopang bagian pinggang dengan kedua tangan. Pastikan bahwa saat melakukan posisi pundak menempel di atas lantai. Yang kedua, mencium lutut. Untuk kelenturan otot, mencium lutut adalah jenis latihan fisik yang lainnya yang diperlukan. Mencium lutut juga menjadi salah satu teknik pemanasan di mana tubuh dalam kondisi duduk di permukaan yang datar sambil meluruskan kedua kaki yang dalam keadaan rapat. Kemudian tungkukkan tubuh ke depan sambil meluruskan tangan hingga ke wajah menyentuh lutut. Selanjutnya adalah melatih kecepatan. Selain daya tahan tubuh, kelenturan, dan kekuatan, tentu kecepatan pun yang penting untuk dilatih. Pemain sepak bola harus bermain cepat agar tidak terbungkam oleh lawan, dan keseimbangan pun harus tetap bagus ketika bergerak cepat. Beberapa bentuk latihan di bawah ini adalah yang paling umum. Yang pertama adalah shuttle run atau lari bolak-balik adalah nama lainnya. Dan ini adalah bentuk latihan yang mengharuskan pemain berlari membentuk angka 8 pada antara dua tiang yang diatur peletakannya 10 meter antara tiangnya. Kegiatan lari ini pun dilakukan sebanyak 3 kali hingga akhirnya kembali ke posisi awal atau start. Pada umumnya, lari bolak-balik ini atau shuttle run ini dilakukan pemain ketika berlatih dengan 6 km jaraknya. Sprint jarak pendek. Dalam melatih kecepatan, belum lengkap apabila seorang pemain sepak bola tidak melakukan yang namanya sprint jarak pendek. Sprint sendiri adalah lari dengan kecepatan maksimal pada jarak yang telah ditentukan dan biasanya jarak yang dianggap pendek adalah 100, 200, dan 400 meter. Gerakan sprint pada dasarnya sama secara teknik dan yang berbeda hanya pada jarak sehingga tenaga yang digunakan pun berbeda disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Pada latihan kecepatan ini membiasakan untuk melakukan relay juga sangat dianjurkan dan sangat baik dalam meningkatkan kecepatan. Relay serta balapan dengan teman satu tim saat latihan terutama juga dikombinasikan dengan gerakan menggiring bola pasti akan jauh lebih afdol tentunya. Selanjutnya melakukan pendinginan sama halnya dengan olahraga biasa. Ada pemanasan tentu juga ada pendinginan. Latihan fisik yang dilakukan memang cukup berat dan jangan sampai ketinggalan untuk gerakan pendingin yang diawali dari kepala sampai dengan kaki. Proses urut bisa Anda lakukan dari atas hingga
bahwa dan tujuan dari hal ini adalah demi merilekskan kembali otot-otot yang telah bekerja keras. Lalu yang terakhir adalah menjaga gaya hidup sehat. Tak lupa, memerhatikan gaya hidup adalah kewajiban lain yang juga sama pentingnya. Daya tahan fisik dan kekuatan tubuh yang bagus akan tetap stabil apabila Anda memiliki gaya hidup yang teratur, sehat, dan seimbang. Rajin latihan fisik bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Dalam menyeimbangkan latihan fisik, gaya hidup sehat adalah hal wajib karena gaya hidup tak sehat mempengaruhi fisik yang menjadi lemah. Gaya hidup sehat di sini artinya Anda perlu menjauhi kebiasaan minuman keras, bergadang, dan merokok. Pemain sepak bola perlu memperoleh kualitas tidur yang cukup dan jam tidur maksimal adalah jam 10 malam atau 8 jam dalam satu hari. Harus makan di malam hari dan begadang adalah contoh gaya hidup yang kurang sehat dan tepat untuk pemain sepak bola profesional. Itulah sejumlah tips dan keterangan penting tentang latihan fisik sepak bola. Berikut sedikit info mengenai pola hidup yang tepat. Jika ingin sukses dalam bidang olahraga ini, program latihan fisik dan pola hidup benar-benar harus terjaga dan seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.